Mangga jalan lagi. Ya, kita lanjutkan lagi polemik malam hari ini yang membahas tentang penyanderaan 10 warga Indonesia di Filipina. Saya ke Mas Haris dulu. Mas Haris, orang bilang agak susah ini membebaskan karena kelompok ini sebenarnya kelompok yang keras gitu. Tapi ternyata dibayar mereka biasanya mau. Apa memang tidak ada kaitan kelompok ini dengan kelompok teror lain di luar, ISIS atau yang lain-lain? Ini hanya dugaan saja. Memang ada dari orang-orang yang pernah bergabung di Abu Sayyaf berapa bulan yang lalu mendeklarasikan mereka mendukung ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi yang di Suriah gitu. Tapi yang faksi yang menyandera ini, yakni Udon Hasim dan Al-Habsi Sumaya ini kita tidak bisa pastikan apakah ini bagian dari orang-orang yang mereka berbaiat pada ISIS. Jadi kita nggak bisa pastikan. Tapi rata-rata dari faksi-faksi yang ada, modus penyanderaan itu bukan lagi ideologi. Betul-betul ini faktor ekonomi, yakni tebusan. Jadi sebenarnya jauh lebih simpel kalau ditebus, mereka akan keluarkan. Dan pada konteks hari ini kan tinggal 1 hari ya. Dan kita khawatirkan kalau mental preman itu kadang-kadang nggak konsisten. Jadi nggak konsistennya bisa jadi kalau negosiatornya mampu komunikasi terus, mengulur, mereka tidak akan jadi mewujudkan apa yang menjadi ancaman dia. Tapi bisa jadi tidak konsistennya adalah dia udah nggak tahan, betul-betul kemudian tidak dikeluarkan. Betul-betul karena nggak ada tebusan, kemudian dia akan pilih dari 10 sandera itu yang layak untuk dieksekusi. Jadi ini memang situasinya sangat spekulatif sekali. Kemungkinan kalau dibayar pasti dikeluarkan itu besar? Besar, kalkulasinya besar. Pernah pengalaman Jerman tuh warga negaranya disandera dan dia mau operasi, tapi ada warning dari Amerika, nggak usah lah, bayar saja. Daripada kemudian operasinya juga berisiko. Karena selama ini pemerintah Filipina operasi-operasi militer untuk menghancurkan kelompok Abu Sayyaf ini juga tidak berhasil, tidak maksimal. Hatta kemudian mereka punya agreement dengan Amerika, mereka backup. Jadi betul memang ada pengaruh signifikan dengan gabungnya Amerika dengan Filipina untuk mencoba menghadapi kelompok Abu Sayyaf ini. Pimpinan-pimpinan Abu Sayyaf itu banyak yang meninggal. Dan jumlah anggota mereka dari kisaran 500 itu berkurang sampai kemudian tinggal 200-300 gitu. Tapi tetap saja mereka masih menjadi kelompok yang eksis. Jadi secara sosiologis mereka dapat dukungan dari masyarakat pada awalnya. Cuman masalahnya kembali bahwa kelompok-kelompok kecil ini apakah memang betul mereka afiliasinya ke Abu Sayyaf atau betul-betul ini adalah kelompok kriminal? Karena selama ini memang kelompok-kelompok kriminal lebih mudah untuk mengatasnamakan Abu Sayyaf. Seperti itu. Sementara belum tentu itu adalah murni dari klan Abu Sayyaf yang selama ini mereka dikenal di publik itu. Baik, saya ke Mas Taufik. Kalau ini kelompok kriminal tapi bisa bajak kapal, ini sebenarnya kelompok kriminal macam apa ini? Ya karena secara tradisional mereka bergerak dari pulau ke pulau sebetulnya. Basisnya tentu saja di darat, tapi cari uangnya bisa jadi sekali-kali di laut. Dan kelompoknya sendiri tidak punya basis tetap, saya kira. Berbeda dengan kelompok-kelompok besar seperti MNLF atau MILF yang punya markas, bahkan punya struktur pemerintahan. Tapi kelompok ini yang tadi saya sebut shifting atau pergeseran di tahun 2002-2003 ini membuat menjadi tidak terfokus. Leadership tidak ada, misi juga mulai bergeser, dan kemudian faksi-faksi ini punya agenda sendiri-sendiri. Saya melihat ada baiat memang di tahun 2014 terhadap ISIS, tapi ini mungkin faksi yang cukup religius, kalau tidak salah Epsilon Hanidon. Tapi yang lain saya tidak pernah lihat dalam konteks online maupun statement terbuka tentang baiat ini. Artinya mereka tidak mendukung secara politik dan bisa jadi telah memiliki agenda yang berbeda. Banyak yang rindu dengan keberhasilan operasi Merah Putih di Somalia. Begitu dibebaskan, dibayar, bebas, kemudian diserang. Peluang yang sama bisa terjadi di Filipina? Bisa jadi. Bisa jadi, tapi kita lihat perkembangan terakhir ya. Karena sepertinya meskipun diplomasi, komunikasi, dan negosiasi tetap dilakukan, tapi
yang paling depan maju sepertinya militer Filipina dan apakah kemudian berhasil atau tidak karena lagi-lagi penguasaan mereka tentang Medan misalnya, penguasaan mereka tentang teritorial ini agak berbeda dengan pulau besar di Mindanao-nya. Karena serangan-serangan yang mematikan terhadap kelompok Abu Sayyaf itu lebih banyak dilakukan dari udara, tidak melalui pasukan infanteri. Artinya kalaupun mereka mencoba membayar atau kemudian disertai dengan operasi militer yang mengharuskan pasukan turun, rasa-rasanya rumit dan penuh kompleksitas. Oke, Pak Atmaji, medannya sama dengan Indonesia. Kita juga terbiasa dengan perang gerilya. Kalau sekiranya, apakah ada upaya-upaya pendekatan atau diplomasi kepada pemerintah sana supaya kita ikut masuk ke dalam? Saya tidak boleh mengucapkan opsi-opsi yang akan diambil ya, karena nanti malah dikira membocorkan rahasia. Sensitif isunya Pak ya. Tapi kembali lagi kita menghormati konstitusi Filipina yang tidak membolehkan campur tangan pihak luar dalam urusan dalam negeri. Tetapi pengalaman kita ada tahun 87 dengan Filipina, kita hubungan baik, orang-orang kenal jadi lebih gampang lah hubungannya. Ketimbang ketika kita harus berhadapan dengan para perompak Somalia yang pemerintahnya sendiri sudah tidak aware mengenai apa yang terjadi di laut di sekitar mereka. Gitu. Lagi pula faktor keberadaan di laut itu juga ikut memudahkan. Ya, ini kan ya kalau pribadi saya ini bukan sikap resmi, saya lihat ini pure business gitu. Jadi dalam bisnis kan trust itu penting. You pay, you got something. Itu aja simple gitu. Jadi, tapi kalau dibawa ke ranah politik jadi sensitif gitu. Tapi ini bisnis menurut saya. Kalau ini bagi pemerintah Filipina merupakan hal yang sederhana. Apakah diplomasi bilateral tetap bisa dilakukan dan diharapkan berjalan dengan baik? Oh iya, pastinya. Artinya sampai sekarang pun kita tahu dari Bu Menlu ya tadi segala perkembangan selalu dikabarkan ya, baik secara detik demi detik sampai jam dan terus diupayakan secara intensif karena tadi keselamatan warga negara kita itu menjadi utama. Lalu kemudian masalah diplomasi itu, apakah pemerintah Filipina kita harapkan ikut membujuk untuk membebaskan atau untuk yang lain? Pastinya karena pemerintah Filipina di sini mempertaruhkan reputasinya. Karena kita tahu bahwa yang disandra itu bukan warga negara Indonesia saja. Ada warga negara lain ya yang dimana pasti negara Filipina juga merasakan tekanan dari negara lain untuk menyelamatkan warga negaranya. Dan juga menyelamatkan muka pemerintah Filipina juga terhadap para penyandera ini. Begitu. Pasti dia akan selalu bergerak semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Saya kembali ke Pak Hanafi. Penting bagi kita optimisme bahwa mereka akan dibebaskan. Penting juga bagi kita untuk mengetahui apakah selama 14 hari mereka dalam keadaan baik. Bagi seorang pelaut yang biasa berlayar dalam jangka waktu lama, 14 hari berada di penyanderaan, bagi pelaut itu cobaan berat atau biasa saja? Kita sudah biasa menerjang ombak dan badai ya. Dan kita juga percaya betul bahwa Filipina adalah negara pelaut ya. Mereka menempatkan banyak pelaut, jutaan pelaut di seluruh dunia, dan mereka juga tidak akan kehilangan muka kalau salah satu dari pelaut Indonesia harus mati ataupun di korban dari negara mereka. Mereka juga akan tercemar namanya ya sebagai negara penyuplai pelaut terbesar di dunia. Berarti diplomasi antar pelaut bisa dilakukan kalau gitu ya? Diplomasi antar pelaut, antar serikat pekerja pelaut sudah dilakukan ya. Kita juga menghubungi serikat pekerja pelaut yang ada di Filipina dan kemudian juga mendapatkan berita bahwa mereka aman-aman saja dan mereka juga percaya bahwa tentara Filipina akan mengusahakan sebaik-baiknya untuk menyelamatkan pelaut itu. Oleh karena kematian dari pelaut ataupun akibat daripada penyanderaan terhadap pelaut Indonesia ini akan mengakibatkan Filipina kehilangan muka di AIMO maupun di ILO. Diplomasi macam apa sejauh ini yang sudah disampaikan ke sana? Yang disampaikan adalah kita melaporkan kepada organisasi internasional bahwa terjadi pembajakan terhadap pelaut-pelaut Indonesia dan kita juga meyakinkan dunia internasional untuk menghormati pelaut
sebagai seseorang yang berprofesi khusus ya. Dan mereka juga harus berusaha sekeras-kerasnya untuk menyelamatkan pelaut-pelaut ini supaya Filipina tidak kehilangan muka ya. Sebagai negara penyuplai pelaut terbesar di dunia. Saya lupa menanyakan, ini kapal yang disandra ini portnya kemana ini? Yang sesuatu yang aneh adalah dari port clearance yang kita dapat dari Syah Bandar Banjarmasin, dikatakan bahwa kapal akan dari Banjarmasin ke Filipina tanpa menyebut pelabuhannya. Ya. Itu nggak biasa seperti itu? Itu nggak biasa dan biasanya itu port aneh, ya. to port. Port. Bukan sebutannya negara di sana. Negara ya? bukan. Jadi itu juga suatu yang aneh yang tentu saja setelah selesai perlu penelitian yang lebih lanjut. Biasanya disebutkan dari pelabuhan apa di Banjarmasin? Ya, Banjarmasin dari pelabuhan yang mana, kemudian akan menuju ke pelabuhan yang mana. Dan kapal itu kan ada jadwalnya, ada koordinatnya. Ada waktu kapal itu berada di koordinat berapa, jam berapa. Dan ini alangkah anehnya bahwa pihak perompak bisa tahu ya. Apa kecurigaan Pak Hanafi kalau begitu? Ya, perlu penelitian dan lebih lanjut setelah selesai orang-orang itu selamat ya. Kalau belum diberitahu rutenya mau kemana, kenapa mereka berangkat? Nah, karena mereka juga tidak tahu sebetulnya berangkat kemana ya. Nahoda tidak pernah diberitahu bahwa hari ini berangkat menuju sana. Nahoda seharusnya memberitahu kepada awak kapal karena awak kapal juga berhak untuk menolak untuk berangkat ya. Kalau tidak pasti tujuannya. Kalau mereka tahu bahwa kapal akan melalui daerah berbahaya, mereka juga punya hak untuk tidak ikut belayar ya. Pak, kecurigaan ini dibahas nggak di kita? Dari begitu peristiwa itu terjadi kan di trace kembali dari surat-surat dan segala macam dan itu kita lihat memang Indonesia atau banyak orang Indonesia itu ceroboh dalam soal itu ya. Keselamatan, peraturan itu mereka anggap business as usual. Ya udah berangkat aja gitu. Mana Filipina? Filipina mana? Pelabuhan mana? Nantilah apalagi gitu ya. Itu cuma kapal pembawa penarik batu bara gitu. Yang meskipun itu sebenarnya salah. Gitu. Iya. Jadi memang harus ada tindakan yang lebih lanjut. Baik, saya ke Mas Haris. Kalau mendengar cerita ini, jangan-jangan ada simpatisannya Abu Sayyaf di Indonesia? Enggak juga. Enggak. Atau di kelompok kriminal mereka punya jaringan atau asumsinya perompaknya itu kebetulan saja. Ini rezeki nomplo ini, pas kebetulan dia juga lagi melakukan patroli di wilayah kekuasaan dia. Kayak preman gitu loh, kan dia punya wilayah kekuasaan. Dan daerah Sulu Kepulauan itu kan memang pulaunya lebih banyak laut ya dibanding daratnya. Nah, mereka biasa memang melakukan patroli juga di wilayah yang dimana dia kuasai. Bisa jadi kemudian ini unsur keberuntungan saja. Wah ada kapal jadi penarik batu bara dan ini perusahaan yang punya batu bara kan banyak duit juga. Tidak bisa dikaitkan misalnya ini karena berangkat tanpa kejelasan jadi seolah-olah diarahkan menuju ke sana? Lah itu bahan perlu penelitian lah. Atau bisa jadi ini trading gelap ini batu bara dijual nggak jelas. Jadi sebenarnya mereka mau beli batu bara tapi sulit menjualnya di sana jadi awaknya yang disandra. Ini bahan yang cukup menarik. Baik. Saya pikir pemerintah juga mengkaji masalah itu. Baik. Oke, Cepopong, kita istirahat lagi. Nah, sedikit ya. Iya. Menurut pendapat Cepopong, apa yang Cepopong baca, salah satu kendala katanya ya dari TNI kita untuk mengambil langkah konkret, salah satu kendalanya adalah undang-undang dari Filipina yang tidak mengizinkan TNI asing, tentara asing masuk ke wilayah mereka. Itu salah satu katanya. Tapi kita lihat aja nantilah. Iya. Nasi di mana